Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau tes strap body buat smartphone. Ini saya pakai untuk ngevlog dari perjalanan tempat saya bekerja sampingan ya. Saya bekerja sampingan jadi seorang pengajar di daerah Gunung Kidul. Ini sekalian saya mau menunjukkan jalur alternatif kalau teman-teman dari Jalan Wonosari dari arah kota mau pergi ke daerah Bantul sebelah selatan, misalkan mau ke pantai atau ke daerah Kebumen, Purworejo. Nah, ini nanti bisa simak. Ini start dari Jalan Wonosari. Kalau teman-teman dari arah kota Wonosari nanti lewatin Gepura, itu maju sedikit, nanti lewati rumah sakit, maju sedikit. Ini karena dari daerah situ jalannya halus walaupun ada beberapa yang bergelombang. Cuaca hari ini sangat cerah. Ini saya ambil di sekitar pukul 10.30 di hari Sabtu. Jaturan apa sih? Lalu lintas ramai lancar. Nampaknya tidak seramai kemarin pada saat libur panjang. Oke, jalur ini nanti akan kita tempuh sampai kita menyeberang ke Kabupaten Gunung Kidul itu sejauh kurang lebih 8 km dari titik start ini. Jalannya lurus, halus, lebar. Ini jalan provinsi. Itu enggak jalan provinsi. Jalan menurut saya jalan provinsi lah. Jalan provinsi yang menghubungkan antara Yogyakarta dengan beberapa provinsi di sekitarnya seperti Provinsi Jawa Timur. Ini Jawa Timur tok nih. Oh ya, Jawa Tengah juga provinsi, betul. Oke, alat device yang saya pakai adalah Holse stand. Jenengnya apa ya? Itu loh yang strap untuk masang action cam di badan kita. Saya beli harganya 38.000. Terus saya modif pakai holder yang saya beli sendiri karena kalau pakai bawaannya itu rodok manguk-manguk kalau dibuat kenceng. Terus device-nya pakai Samsung ya, bukan pakai action cam. Samsung A52 di lensa 0,5, resolusi 1080 30 fps, modenya standar. Oke, di depan ini ada pertigaan yang dimana kalau kita lurus nanti kita ke arah Jogja melewati Patok. Nah, kita ambil yang ke kiri. Ke kiri ini arah ke Pasar Pelayan. Jika nanti lurus, nanti setelah Pelayan, Kidul Pelayan ya mas. Ya, pokoknya nanti sampai Pelayan toh. Nanti kalau kalian lurus terus nanti bakal sampai ke daerah pantai Baron dan pantai-pantai di sekitarnya. Nah, khusus jalan yang di sini, yang dari pertigaan tadi sampai nanti Pasar Pelayan ini sangat bergelombang, sangat bumpy. Karena di sekitaran, bukan sekitar sini sih, jalur ini sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar, terutama bus-bus yang ambil jalur alternatif dari arah Jogja kota mau ke pantai-pantai, terutama pantai yang sebelah barat. Contohnya ke sebelah barat ini pantai. Nek kulone baru nih pas. Apa contoh? Watu Kodoke bukan wetane baron. Ya itu lah. Pokoknya beberapa pantai-pantai yang di sebelah barat Gunung Kidul yang mepet sama Kecamatan Panggang. Ini lurus buat teman-teman yang tinggal di daerah ini, masuknya berarti masih udah masuk Kecamatan Pelayan ini. Kecamatan Pelayan. Bisa komen-komen. Jalan yang bumpy ini kurang lebih panjangnya
mungkin 2,5 kilometer sampai nanti kita sampai ke pertigaan Pasar Pelayan. Tuh jalannya ketok kan, munggah medun. Oke, saya mengendarai motor Absolut Revo. Motornya sangat bersejarah. Oh, ini kan banyak bus-bus pariwisata yang berlalu lalang, yaitu ya salah satu penyebab kenapa jalanan di sini banyak yang rusak, bumpy. Nah, cuaca sangat cerah dengan tanaman-tanaman hijau di sekitar. Oke, sedikit lagi di depan sana itu nanti kita akan menemui pertigaan yang dimana itu adalah persimpangan. Kalau kita lurus nanti ke arah Pasar Pelayan, kemudian Puskesmas Pelayan, ke arah pantai. Kita ambil yang ke arah kanan. Ke arah kanan itu tepatnya ke Bantul. Di ke kecamatan yang pertama namanya Kecamatan Delingo. Ada mobil HRV warna apa gitu? Warna light brown, walnut kayak kayu. Oke, jalanan masih seperti tadi, bumpy, bukan naik turun, bergelombang, dan ada beberapa yang berlubang juga. Bis-bis masih banyak yang berlalu lalang. Mereka arah kembali dari pantai ya, karena ini hari Sabtu, mungkin udah mau balik ke kota. Oke, di depan ini adalah pertigaan yang saya bilang tadi. Yang ke arah kanan kita ke arah Bantul, yang lurus ke arah pasar dan ke arah pantai, bisa juga ke arah kota. Kita ambil yang arah kanan. Jangan lupa ngesen kalau kita belok ya. Oke, jalan mulai dari titik ini, jalan sudah halus, lebar, dan senggang sekali karena ini adalah jalur alternatif yang menghubungkan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung Kidul. Jadi saya itu tinggal di Kecamatan Delingo. Delingo itu adalah Bantul paling sebelah timur atau paling wetan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Kidul. Dipisahkan kalau di tempat saya itu sama kali yang cukup besar, namanya Kali Oyo. Nanti kita akan melewati tempat itu. Oh ya, fun fact ya, beberapa teman saya itu menyebut Wonosari itu dikiranya kota atau kabupaten, padahal Wonosari itu cuma kecamatan ya. Ya, kelasnya kayak kecamatan lah, cuma beberapa orang memang menyebutnya kota Wonosari karena itu pusat keramaian yang ada di Wonosari. Nah, jalur sangat ramai lancar. Di depan ini ada masjid yang berdiri cukup lama. Ini namanya Kelurahan Ngunut. Di tempat ya masjid ini sebelah kanan itu yang warna hijau. Biasanya saya berhenti buat sholat. Kalau nggak waktu sholat ya biasanya cuma mampir bikin kopi atau bikin minum lah. Di situ ada dispenser. Wah, ini adalah jalur yang lurus panjang ya, ini mengingatkan dengan masa kecil. Neng kandang pitik ngetes motor. Karena jalurnya panjang toh, terus lurus. Kalau dulu nggak bergelombang banget seperti ini. Dan dulu jalannya halus. Ingat dulu pakai motor GL Pro dengan teman saya, rantainya putus sebelum sampai di tujuan dan kita step. Nah, di depan ini ada apa ya? Motor beroda 3. Mengganggu bantar tenan nih. Nah, jalan di sini mulai berlubang lagi ya. Karena ini udah jalan agak tua, belum pernah diperbarui. Ini masih di Kecamatan Pelayan. Nek kita sih Pelayan ya, Mas. Masih di Kecamatan Pelayan, tepatnya di Kalurahan sadurung wetane yang Getas ya, Pak.
Ya pokoknya ini nanti kita akan melewati sebuah lembah, bukan lembah ya. Sebuah hutan apa namanya, hutan, nah pohon kayu putih di depan ini nanti memisahkan antara kelurahan yang di sini, saya lupa namanya kelurahan apa, teman-teman yang tahu kelurahan ini bisa komen, dengan kelurahan di depannya itu namanya kelurahan Getas. Iya, Getas ya. Ora udung leri ya, leri kan anu ya, nganan. Ini masuk kelurahan Getas. Di sini dulu masih ingat saya, teman saya tuh tak apusin neng dundunan nganggo pit atau diblusukin dengan jagung-jagung sebelah ini. Dulu saya touring itu pakai sepeda ya, dari rumah sampai pasar tadi. Yang ngarepnya gue motor banter tenan nyalip ra iso salip. Jangan lupa ya, kalau kita mau bermanuver, entah manuver cuma nyalip motor atau kita belok, tuh wajib kita menghidupkan namanya sen. Sen itu harus digunakan, memberi aba-aba buat pengendara di belakang kita supaya tidak kaget pada saat kita berbelok. Dan jangan lupa dimatikan, karena kalau nggak dimatikan nanti membuat bingung juga yang di belakang. Ini wong kebi itu minggu orang. Nah, ini garpura depan ini. Selamat datang apa ya wacana ini? Kelurahan Getas. Nah, ini udah masuk kelurahan Getas. Ini kelurahan yang paling pinggir sebelah barat dari Kecamatan Melayan, dari Kabupaten Gunung Kidul. Di sini jalan masih udah mulai bagus lagi, tapi di depan situ nanti udah bergelombang lagi. Ya, cuaca masih cerah, tapi di depan nampaknya mendung. Mudah-mudahan tidak hujan. Next mungkin saya akan coba buat ke beberapa tempat yang unik ya, dengan setup lebih, teman-teman lebih suka setup vertikal atau horizontal? Kalau horizontal tuh susah cari holder yang bisa kameranya tepat di tengah, soalnya kalau pakai holder yang ini tuh yang samping hasilnya kurang sip. Nah, ini jalannya Bambi, ini namanya Kelurahan Getas. Jalan ini udah lama nggak diperbarui. Yuk, motorku geter-geter, padahal baru di servis kemarin. Kayak ada yang belum pas, besok kita cek lagi supaya lebih nyaman digunakan. Untuk hasil kameranya nanti kalau agak kurang naik atau kurang turun atau terlalu kanan terlalu kiri, nanti komen aja ya, biar nanti saya sesuaikan lagi. Tapi sekilas tadi saya cek udah bagus. Ini saya membawa kardus isinya barang-barang praktek tadi, praktek pada saat kita membuat mainan dari alat-alat sederhana. Ini pasar kecil, ini adalah pasar dari Kelurahan Getas ya, tapi orang nyebutin Getas pakai N aja. Itu sama kasusnya kalau kalian yang anak-anak Bantul ya, itu pasti tidak akan bisa, kalian tidak mengeluarkan huruf M, pasti pakai M depannya, nanti Bantul, nggak mungkin Bantul gitu. Wong Bantul silakan komen di sini, wong Bantul, salam dari Bantul sisih sebelah timur paling wetan. Nah, ini pertigaan di perempatan ini, kalau lagi ke kiri itu ke objek wisata yang cukup terkenal di Gunung Kidul, namanya, kalau aku nyebutnya Green Canyonnya Gunung Kidul. Jadi sebuah lembah di Sungai Oyo. Di sekitar situ ada namanya air terjun Sri Keduk. Itu sungai ini kalau pada saat musim kemarau, ya jangan kemarau banget ya, kalau kemarau banget soalnya airnya cuma dikit, ya nggak dikit ya, kurang bagus ya. Ini pas cerah itu airnya hijau, mirip Green Canyon yang ada di negara mana ya, lupa. Dan teman-teman tahu bisa komen ya. Ini ada lelayu atau orang takziah, ada yang meninggal. Ini tadi baru mau diberangkatkan dari rumah duka.
Oke, ini kita udah sampai di lembah yang memisahkan antara Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. Depan situ nanti turun kita mengarah ke Kali Oyo. Ini kok cuacanya semakin mendung ya. Kalau videonya agak panjang enggak apa-apa ya. Ben adsense oke. Adsense apa ya? Subscriber lagi 165 apa ya. Cepet. Oke, jalan di sini mulai menurun. Ini kalau dari bawah cukup terjal ya. Beberapa kali kalau orang pakai kendaraan yang tidak prima atau bawa beban, kadang agak kesusahan buat nanjak di tanjakan ini. Ini ada beberapa lubang, yang lewat sini hati-hati, jangan kenceng-kenceng yang belum hafal medan. Ya, di depan ini namanya jembatan Kali Oyo yang ada di Dusun Ndodokan dan Getas ya, mungkin perbatasan dua itu. Panjangnya kurang lebih sebenarnya berapa Mas? 100 meter lah. Mungkin 100 meter nggak ada kayaknya. 100 meter dulu di sini dipakai buat drag-dragan zaman dulu ya. Zaman sekarang nggak tahu. Itu rame buat orang main drag-dragan, apalagi pas musim baru puasa gitu, kalau pagi rame sekali. Nah, jalan di sini berliku dan tambal-tambalan, jadi agak geradakan-geradakan. Oke, kita mulai. Waduh, kok gerimis sih kameranya, jadi blur. Oke, hati-hati jalan licin, kita nanjak di sini. Tanjakannya di sini nggak terlalu tinggi sih, tapi karena jalannya yang bergelombang jadi agak susah ya. Terus naik. Wah, di sini fun fact, saya pernah hampir digelimbroti oleh seekor monyet, karena di sini masih banyak monyet yang hidup di alam liar ya. Oke, belok pelan-pelan. Jadi di daerah sekitaran sungai Kali Oyo ini, kalau ada yang punya ladang pertanian itu kadang mengeluh karena ada monyet itu disebutnya hama atau bukan ya? Ya mungkin bukan hama lah, makhluk hewan-hewan monyet yang merusak lahan pertanian. Wah, ini udah sampai di Kabupaten Bantul, tepatnya ini Dusun Ndodokan, Kecamatan Jatimulyo. Kecamatan Jatimulyo, Dusun Ndodokan, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Dlingo. Nah, ini Dlingo paling etan nih. Nah, teman-teman yang pernah main Dlingo bisa komen. Dlingo itu ada banyak ya objek wisata nih. Tapi saya pribadi yang orang Dlingo jarang ya mengunjungi objek wisata yang ada di Dlingo. Kita ke arah kiri. Salah satu objek wisata yang terkenal itu Hutan Pinus, itu pasti. Hutan Pinus ada beberapa tempat, tapi intinya podo Hutan Pinus men. Terus ada apa nih? Ini wisata Mas. Wanu itu GSP di bawah GSPB ya, Pak. Sebuah lahan pertanian yang di tengahnya ada jalur buat kita jalan-jalan yang dibuat pakai kayu. Oke, jalannya mulai nanjak lagi. Di sini perbukitan mirip dengan yang ada di Gunung Kidul. Perbukitan kapur. Jadi kalau kalian lihat di map itu di Bantul, terutama di Dlingo nih ya, sama dari Panggang, dari pinggir pantai Panggang, Dlingo sampai di Klaten itu ada dataran enggak tinggi banget sih, tapi pokoknya yang perbukitan yang memanjang itu namanya perbukitan Kars, yang dulu itu sebenarnya itu bawah laut ya, karena mungkin aktivitas vulkanik di perut bumi yang mengakibatkan dia jadi muncul ke permukaan. Makanya di sini kalau kita cari air itu airnya mengandung kapur, jadi harus didiamkan atau difilter biar bersih ya. Aduh, hutan gitu. Tapi udah hampir sampai kok, tidak apa-apa, aman. Ini kita udah hampir sampai di rumah saya. Ini udah sampai di
Tuh tambah deres nih. Tepatnya di Kelurahan Temungo. Di depan situ nanti ada perempatan yang kalau kita ke kanan itu ke arah Patok, Gunung Kidul, Bukit Bintang kalau kalian tahu. Iya, kalau ke arah kiri nanti kita ke arah Imogiri. Nah, saya lurus, maaf ya, nggak ke shooting karena ini hujan. Oke, cukup vlog hari ini. Buat yang suka bisa di like, nggak usah di share, nggak apa, di like baik. Oke, next kita cari lagi jalan-jalan yang menarik di sekitaran Bantul. See you di waktu selanjutnya. Thank you. Wah, tambah terus nih. Jangan lupa kalau berpergian di musim hujan bawa mantel. Nih saya pakai mantel ya, soalnya nanggung. Tapi apa lah. Oke, sampai.